underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa hari ini viral video debt collector yang menarik mobil Alphard milik seorang selebgram Clara Sinta di sosial media. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Kemarin itu memang ya kita terkejut ya, Clara Sinta ya, bahwa dia kena masalah dengan debt collector ya. Entah mana yang betul atau siapa yang salah, tapi yang terang biasanya loh ya, mobil Alphard atau apapun yang kena tanda petik sita kembali oleh debt collector itu biasanya kan ada masalah utang piutang yang belum beres ya. Ada yang masih kredit terus ternyata bayarnya seret ya. Nah, itu terus biasanya debt collector lah yang mengambil tindakan untuk mengambil ya. Nah, kebetulan saja kemarin si debt collector yang masalah dengan Clara Sinta ini itu ya apes ya. Karena pada saat melaksanakan tugas dari perusahaannya itu entah bagaimana kok mereka itu agak kebablasan berani menentang atau berani melakukan semacam yang enggak bagus, yang tidak sopan terhadap aparat negara. Nah, maka akhirnya debt collector ini dicari dan ditangkap ya. Nah, sekarang masalah yang perlu kita telaah adalah apakah profesi debt collector itu masih dibolehkan di Indonesia. Nah, posisi debt collector itu sebetulnya kerjaannya itu kan menagih piutang. Kalau ada orang utang, maka pemilik piutangnya ini biasanya kan menunggu dibayar. Nah, kalau tidak dibayar-bayar, biasanya kan ditelepon, dihubungi, menghimbau agar segera dibayar utangnya. Ya, itu kan namanya penagih hutang, ini namanya debt collector ya. Nah, memang peraturan dari pemerintah itu seorang debt collector itu hanya boleh nagih ya, tapi tidak boleh mengancam. Nah, sekarang debt collector itu juga repot ya, karena dia punya target sama perusahaan. Kalau ada piutang sebesar misalnya 10 juta ya, nah itu kan harus ditagih bisa bayar. Kalau setelah ada debt collector ternyata piutang 10 juta itu sudah berbulan-bulan atau berulang tahun ya, itu tidak bisa dibayar atau tidak bayar, atau yang bayar itu kebangetan. Nah, maka debt collector itu sering di dalam melakukan penagihan itu ya melakukan semacam intimidasi halus. Kalau datang ya terus orangnya dicari ya, di mana lu kok belum bayar ya, terus duduk-duduk di kursi tamu ya, tidak mau pulang. Ini kalau nggak dibayar saya nggak pulang. Misalnya begitu, itu cara-cara yang halus atau membuat bosan orang yang didatengin dengan harapan bisa bayar. Nah, ini prosesnya menjadi lama sekali dan sering-sering ya debt collectornya juga nggak sabar ya. Debt collector ini kan seringkali dianggap preman. Apa bedanya dalam profesi ini, Om Bob? Ya, ini ceritanya begini. Kalau preman itu kan ya memang dia dasarnya sudah preman. Ada apa-apa premanismenya keluar. Tapi kalau debt collector itu ya bukan preman. Tapi kalau kesabarannya hilang, seolah-olah dia bertindak sebagai preman. Nah, ini memang menjadi susah. Suruh nagih tapi tidak boleh pakai kekerasan, tidak boleh mengancam yang ngutang tadi itu. Nah, sekarang kan pemerintah itu atau peraturan tuh harus memihak kepada siapa? Memihak orang yang minjemi duit atau memihak orang yang minjem tetapi bayarnya agak ada masalah. Ya, jadi sebetulnya memang harus dicarikan jalan keluar yang terbaik itu apa? Ya, sebetulnya jalan terbaik itu ya yang namanya undang-undang penyanderaan itu harus diberlakukan kembali. Apakah ini tidak melanggar HAM, Om Bob? Nah, masalahnya memang ini. Dulu peraturan ini dicabut karena ini dianggap peninggalan kolonial, di mana dianggap bahwa peraturan penyanderaan ini tidak berberi kemanusiaan. Lah, akibatnya banyak dimanfaatkan oleh orang yang ngutang-ngutang tadi itu. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya, HAM-nya itu memihak orang yang utang nggak bayar
atau memihak pada orang yang memberi pinjaman. Dan undang-undang penyanderaan itu pakai bahasa hukumnya itu glycering. Itu adalah orang dilaporkan. Jadi tidak sembarang bisa ditangkap, tapi harus dilaporkan sama yang punya utang. Yang memberi piutang. Itu dia melaporkan bahwa si A telah utang sama dia dan belum bayar. Tidak sesuai dengan pernyataan kesanggupan. Nah, ini ditangkap. Ditahan dalam rumah tahanan dan makanannya itu yang bayar adalah yang pemilik piutang. Jadi negara juga tidak dirugikan. Lalu kapan dia itu bisa bebas, Om Bob? Nah, dia bebas kalau utangnya bisa dilunasi. Lah, dia kan punya banyak saudara. Punya anak, punya saudara, punya istri, itu bisa minta bantuan. Tolong aku ini, kalau enggak aku dipenjara, ini gimana? Maka saudara-saudaranya memberi utang kepada saudaranya itu yang dimasukkan penjara. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan. Ya, dibantu sama saudaranya atau temannya, pemilik piutangnya kembali lunas, dia bisa bebas lagi. Ini kan semua nggak ada yang dirugikan. Jadi memang patut dipikirkan pencabutan undang-undang penyanderaan untuk diberlakukan kembali agar supaya roda perputaran ekonomi di Indonesia itu bisa lancar sehingga tidak timbul lagi kasus-kasus debt collector yang terus terang bikin susah kita semua. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.